Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi alkohol. Nah, alkohol ini mungkin tidak asing di telinga kalian, tetapi selalu diidentikan dengan sesuatu yang memabukkan ya, atau khamar ya. Tapi di sini mari kita bahas apa sih alkohol, bagaimanakah bentuk senyawanya, bagaimanakah aplikasinya dalam dunia farmasi. Mari kita simak baik-baik materi yang saya sampaikan. Pertama, bicara tentang alkohol. Alkohol itu merupakan salah satu golongan hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi, namanya itu gugus hidroksil. Hidroksil terdiri dari gugus OH seperti ini yang terikat pada suatu atom karbon jenuh alias pada golongan alkana. Di sini ada contoh seperti ini, misalkan ketika dia mengikat CH3 atau kita kenal dengan istilah metil, atau kalau dalam bentuk alkananya adalah metana, ketika satu H-nya digantikan oleh OH, namanya menjadi metanol, sehingga berakhiran ol untuk menandakan dia merupakan golongan senyawa alkohol. Misalkan ini ada C-nya 2, jadi dia etanol. Kemudian bagaimanakah kalau ada OH pada C di ujung sini, dia tergantung pada C berapakah ada OH-nya, yaitu 2 propanol. Seperti ini juga. Jadi nanti kita belajar tentang mengenai tata namanya, kemudian bagaimanakah sifat fisiknya. Nah, di sini atom karbon dapat suatu atom karbon dari gugus alkenil atau alkuna. Jadi selain alkana bisa juga merupakan dari alkena dan alkuna yang dapat berikatan dengan gugus hidroksil. Nah, OH ini juga dapat berikatan dengan cincin benzena. Nanti saya akan membahas satu persatu. Nah, ini adalah contoh kalau bagaimanakah ada OH yang berikatan dengan benzilik. Bedanya apa sih antara benzena dengan benzilik? Kalau benzil seperti ini, jadi ada cincin benzena atau cincin aromatis, kemudian dia mengikat satu C di sini dan dia langsung berikatan dengan OH, namanya adalah benzil alkohol. Nanti coba bedakan dengan yang fenol ya, itu soalnya beda sekali dalam bentuk strukturnya. Misal seperti ini, ada alkena seperti ini. Untuk penamaan tetap kita cantumkan kalau dia adalah golongan alkena, tetapi berakhiran ol, menandakan dia golongan alkohol. Misal seperti ini 2 propenol. Bagaimanakah maksudnya? Jadi pada C nomor 2 di sini ya, ada C yang nomor 2 di sini, dia merupakan golongan alkena. Nah, kenapa kok nomor 2-nya kita penambahan dari sini? Karena dia nomor 1 adalah pada yang OH ini. Jadi 1, 2, 3. Pada C nomor 2 ada ikatan rangkap, jadi namanya 2 propenol ya. Kenapa propenol? Soalnya 1, 2, 3 dari kata propana. Kemudian bagaimana kalau dengan alkuna? Kalau dengan alkuna sama saja, jangan lupa tuliskan kalau dia propunol, menandakan dia golongan alkuna. Ini pada C nomor 2. Jadi 1, 2 ada rangkap 3 jadi 2 propunol. Next. Nah, di sini tadi saya sampaikan bedanya tadi dengan benzil alkohol, setelah benzena ada C-nya. Kalau fenol setelah benzena itu langsung mengikat gugus hidroksil, jadi namanya adalah fenol. Kemudian bagaimanakah kalau pada sisi seperti ini ada CH3, namanya parametilfenol. Nah, yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pada kimia organik 2 ya, pada benzena. Nah, rumus umum suatu fenol adalah ketika Ar ini adalah simbol dari benzena, dia langsung mengikat dengan OH. Nah, alkohol itu dilihat secara struktural, dia sebagai turunan hidroksi dari alkana. Jadi dikatakan hidroksi, dia mengandung atom oksigen dan atom hidrogen. Kita kenal dengan istilah hidroksi. Nama gugus fungsinya disebut dengan gugus hidroksil alias gugus OH. Kemudian sebagai turunan alkil dari air tadi. Ingatkan air kan H2O. Kalau kita gambarkan strukturnya H2O, jadi ada satu H yang digantikan oleh alkil.
Misalnya ini ada etil alkohol di mana etana di mana satu hidrogennya diganti dengan gugus hidroksil. Nah, ini. Bisa seperti ini ya contohnya. Ini ada etana C-nya 2, hanya ada berapa? Hanya ada 6. C2H6. Bagaimanakah jika semisalnya satu H di sini digantikan oleh OH ini? Sehingga namanya adalah etil alkohol atau kita kenal dengan penamaan IUPAC adalah etanol. Jadi ini belakangnya berakhiran ol. Nah, ini dari satunya H2O atau air ini, jadi satu H ini digantikan oleh alkil ya. Alkohol dibagi dalam 3 golongan. Ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, sistem penggolongan ini sama seperti kita belajar tentang alkil halida. Coba kita buka lagi pembahasan alkil halida. Ada alkil halida primer, sekunder, maupun tersier. Nah, itu sama seperti kita tentang alkohol ini. Nah, penggolongan didasarkan pada derajat substitusi dari atom karbon yang langsung mengikat gugus hidroksil. Jadi di sini pada C yang langsung mengikat OH, apabila dia mengikat satu C lagi di sini, dia adalah alkohol primer. Mari kita bahas peta di sini. Nah, jika karbon tersebut mengikat satu atom karbon lain, maka disebut karbon primer alias mengikat satu C saja. Jika karbon yang mengikat gugus OH mengikat 2 atom karbon lain, disebut sebagai alkohol sekunder. Kalau 3 atom karbon lain jelas dia dikatakan sebagai tersier ya. Inilah contoh senyawa yang memiliki gugus OH. Ini ada contoh senyawa geraniol. Ini merupakan yang memiliki aroma wangi bunga mawar, minyak asiri geranium ya. Nah, ini yang mengikat OH adalah C yang sebelah sini. Jadi C yang mengikat OH itu jika dia mengikat satu C, ini cuma satu C-nya doang, jadi dia merupakan golongan alkohol primer ya, jangan sampai keliru. Jadi primer, sekunder, tersier itu tergantung berapakah jumlah C yang diikat oleh C yang langsung berikatan dengan OH. Ini kan C yang sebagai dengan OH. Nah, C ini mengikat satu C ininya. Jadi ini adalah alkohol primer. Bagaimana dengan di sini? Kalau misalkan C yang mengikat OH mengikat 2C di sisi kanan kirinya, 2C, jadi dia adalah alkohol sekunder. Nah, ini ada contoh lagi, ini ada senyawa mentol yang ada pada minyak peppermint. Senyawa mentol di sini dia C yang di sini, C ini kalau kita simbolkan seperti ini ada C-nya, ini ada kerangka karbon ya. C yang mengikat OH di sini, dia mengikat 2C1, 2, sehingga dia dikatakan sebagai alkohol sekunder. Nah, ini bagaimana dengan yang tersier? Jika C yang mengikat OH mengikat 3C yang lain, jadi 1, 2, 3, dikatakan sebagai alkohol tersier. Ini ada contoh lagi. Ini adalah contoh senyawa obat kontrasepsi. Nah, ini kita lihat di sini OH-nya di sini letaknya. Ini C yang mengikat OH, dia mengikat berapa C? 1, 2, 3. Jadi dikatakan sebagai alkohol tersier. Bagaimanakah untuk penamaan alkohol atau nama alkohol? Pertama, mengikuti aturan IUPAC, aturan internasional untuk penamaannya. Jadi suatu nama harus mengandung 4 karakter, ada lokan, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Nah, yang untuk alkohol ini akhirannya berakhiran ol, alias menandakan dia senyawa alkohol ya. Ini ada contoh senyawa di sini. Nah, untuk penamaannya hampir sama seperti penamaan senyawa alkana maupun alkil halida yang pada pertemuan yang lalu ya. Tapi di sini kita harus memperhatikan di manakah letak titik penomorannya, kemudian akhirannya. Jangan lupa ol untuk alkohol. Ini misalnya di sini C-nya ini yang ingat OH di sini, penomoran dimulai di manakah dia mulai ada mengandung C ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini dia 6, dia memiliki rantai induk merupakan heksana. Heksana, kita ingat heksana adalah 6. Nah, tapi dia memiliki gugus hidroksil OH. Nah, yang untuk OH ini dia berakhiran O. Jadi pada C nomor 1 ada OH, jadi 1 heksanol. Nah, kita harus lihat lagi. Ternyata di C nomor 4 ada cabang metil. Ini kita harus letakkan cabangnya terlebih dahulu, baru rantai induknya, kemudian baru akhirannya. Jadi lokan, awalan, lokan, induk, akhiran. Apa sih Bu lokan itu? Lokan adalah penombongan yang menandakan posisi pada C berapakah ada cabang maupun gugus fungsi yang lain. Jadi sini 4 menandakan dia pada C nomor 4 ada cabang berupa metil. Jadi awal ini menandakan cabang awalnya. 1 di sini menandakan letak pada C keberapakah dia memiliki gugus fungsi OH. Dan adalah letak pada rantai induknya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Lokan 4 menunjukkan bahwa substituen alias cabang metil yaitu terletak pada C nomor 4. Senyawa induknya merupakan heksana, C-nya 6. Jadi nanti ketika ujian mohon dihitung dulu berapakah jumlah C pada rantai induknya. Kemudian jangan lupa diperhatikan di sana ada gugus OH, jadi berakhiran ol. Nah, pada lokan 1 ini menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Secara umum, penomorannya dimulai dari gugus yang memiliki akhiran. Karena ini kan awalnya ol alkohol ya. Penomoran dimulai dari gugus alkohol tadi ya. Kemudian setelah itu kita hitung berapakah cabangnya, rantainya itu. Nah, itu nanti kita ketemu berapakah rantai induknya tadi. Misalnya 5 jadi adalah apa kalau 5 itu? 5 pentana. Kalau misalkan ada 6 ya heksana. Jadi dihitung ya berapakah C-nya ya. Kemudian dinomori ya, dinomori tentukan mana gugus OH-nya. Nah, ini contoh-contohnya di sini. Jadi penomoran dimulai dari C yang paling ujung, yang pertama kali atau yang paling dekat mengikat OH. OH sebagai gugus fungsinya. Ini misalkan ada golongan alkohol primer di sini, OH yang di sini. Jadi C nomor 1 terletak pada C yang mengikat OH. Jadi 1, 2, 3. 3 kita ingat adalah propana. Nah, karena ini dia memiliki gugus OH, jadi namanya 1 propanol. Artinya pada C nomor 1 dia mengikat gugus OH. Jelas ya? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, penomorannya bagaimana? Untuk penomorannya dimulai dengan yang paling dekat berikatan dengan OH. Kebetulan ini OH-nya berada pada C nomor 2. Bagaimana kalau dari sini? Oh, dari sini jelas tidak bisanya kan kalau dari sini OH-nya pada C nomor 3, sedangkan dia semakin panjang. Akhirnya kita pilih yang paling dekat dengan OH. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi pada C nomor 2 ada gugus hidroksida 2 butanol. Butanol dari C-nya ada 4 ya, butana. Kemudian di sini ada 4 metil 1 pentanol. Jadi sini penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5. Pada C nomor 4 ada cabang metil. Kenapa Bu kok tidak dari sini? Ingat, kita ambil penomoran terkecil adalah dari C yang paling dekat, C yang langsung mengikat OH. Jadi jangan sampai keliru ya. Sama kayak di sini. Di sini pada C nomor 3 ada cabang Cl, jadi 3 kloro 1 propanol. Nah, ini. Ya. Dari sini ada yang tanyakan, nanti kalau tanyakan silakan komentar di grup WhatsApp ya. Nah, alkohol sederhana ada juga istilah penamaan yang lain. Jadi selain nama IUPAC
ini juga penamaan yang bisa dipakai, yaitu kita mencantumkan berapakah jumlah alkilnya, kemudian ditulis berakhiran alkohol. Misal di sini 1, 2, 3, dia kan propana. Aslinya kan kalau penamaan IUPAC adalah propanol ya, jadi 1 propanol. Tapi ini ada penamaan lagi namanya penamaan radikofungsional, jadi namanya propil alkohol. Propil diambil dari alkilnya dari propana. Nah, misal ini ada 1, 2, 3, 4 jadi butil alkohol. Kancingnya 4 jadi butil alkohol. Misal ini 1, 2, 3, 4 jadi secondary, jadi bukan butil golongan sekunder yang berkaitan dengan alkohol. Nah, ini sama kayak di sini, alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama glikol. Tetapi kalau dalam penamaan IUPAC dinamakan sebagai diol. Apa maksudnya diol tadi? Artinya dalam satu senyawa itu dia mengikat 2 gugus OH. Misal di sini. Nah, kalau kita penamaan trivial atau nama dagang, namanya adalah etilen glikol ya. Jadi sini ada 2C di sini, 2C jadi artinya adalah dia etana ya, tapi dia semuanya mengikat OH, namanya adalah etilen glikol. Nah, di sini penamaan IUPAC adalah 1,2 etana diol. Kenapa diol? Di menandakan ada 2 gugus OH, 1, 2. Jadi 1,2 etanadiol. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kita lihat 1, 2, 3. Ternyata ada OH pada C nomor 1 dan C nomor 2. Jadi 1,2 propanadiol. Kenapa propana? Karena ada 3C ya. 1, 2, 3. 1,2 propanadiol. Di artinya 2 loh ya. Jadi jangan saya bingung. Sama kayak di sini, awalnya nama itu adalah trimetilen glikol, tapi kita lihat berdasarkan penamaan IUPAC-nya, cabang ada di C nomor 1 dan C nomor 3. Jadi namanya adalah 1,3 propanadiol. Lantas bagaimanakah dengan sifat fisik alkohol dan eter? Nah, sifat fisiknya adalah dia memiliki TDD yang lebih tinggi dibandingkan eter. Jadi sehingga itu apa ya? Kalau kan waktu dulu ikut kimia organik 1, golongan alkana itu lebih mudah menguap. Alkohol pun juga sama, tapi dia masih berwujud cairan. Jadi alkohol yang paling sederhana adalah metanol. Nah, molekul-molekul alkohol ini dapat berikatan satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Apa yang terjadi ikatan hidrogen adalah ikatan antara O dengan H dalam satu senyawa tadi ya, ikatan hidrogen. Sementara kalau hidrokarbon tidak dapat, sehingga dia bisa menjadi pelarut untuk alkohol ini. Nah, ini bagaimana kita membuat alkohol dari alkena. Nah, ini saya bahas satu persatu. Jadi untuk kita bisa buat alkohol itu pertama bisa melalui mekanisme reaksi hidrasi alkena. Artinya apa? Kita menambahkan senyawa H2O pada ikatan rangkap alkena dengan katalis asam. Nah, di sini pembuatan alkohol dengan cara seperti ini merupakan pembuatan alkohol pada skala industri ya. Nah, katalisnya adalah asam sulfat dan asam fosfat. Nah, ini reaksinya. Jadi semisal di sini ada alkena di sini ya, ada kata di sini, terjadi reaksi adisi penambahan H2O pada ikatan rangkap. Nah, penambahan ini menggunakan katalis asam. Nah, di sini. Nah, jadi ingat lagi sama seperti kita belajar tentang substitusi nukleofilik sama eliminasi, ada hukum Markov-Ikov. Nah, ini. Sebagai contoh ada ini adalah hidrasi 2-metilpropena. 2-metilpropena. Jadi pada C nomor 2 ada cabang metil ya. Di sini ketambahan H2O dengan katalis asam. Nanti di sini C yang di sini dia mengikat OH, kemudian CH2-nya ini nanti mengikat H. Jadi tersier butil alkohol. Nah,
Sesuai hukum Markovnikov di sini, reaksi tidak menghasilkan alkohol primer kecuali pada hidrasi etena ya. Jadi semua itu menghasilkan alkohol selain primer kecuali etena. Nah, ini reaksinya. Jadi reaksinya ini dia menggunakan katalis asam ya. Jadi ada terangkap di sini. Jadi kalau ada rangkap ini dia menandakan kayak elektron, dia akan menyerang H+-nya yang dari H3O+ ini. Nah, ketika sudah menyerang CH2 kan rangkap sini ya. Ini jadi tunggal, CH2-nya mengikat H. Langkah kedua, ini kan masih bentuk karbokation. Nah, H2O-nya ini, O-nya ini langsung berkaitan dengan C positif di sini. Nah, dia langsung gandeng dulu di sini, kemudian setelah gandeng di sini, dia dilepaskan. Dia bentuk seperti ini. Jadi menjadi intersier butil alkohol. Jangan dipahami pelan-pelan ya. Nah, ini tahap penentu reaksinya. Jadi reaksinya ini selalu tergantung pada pembentukan karbokation. Jadi kenapa bentuknya karbokation? Soalnya dicari senyawa yang paling stabil. Ayo coba buka lagi yang untuk pembentukan karbokation ya di substitusi nukleofilik ya. Nah, di sini reaksinya itu dapat mengalami gangguan penataan ulang, tetapi kalau dia sudah membentuk karbokation stabil, insya Allah tidak ada penataan ulang lagi. Nah, ini ada senyawa 3,3 dimetil 1 butena. Jadi ada alkena di sini. Dia bereaksi dengan katalis asam. Ya, rangkapnya ini menjadi tunggal. Nah, ini. Jadi yang bagian sini dia mengikat OH, yang ini ikat OH, satunya ini mengikat CH3. Adanya penataan ulang karbokation membatasi penggunaan hidrasi alkena sebagai suatu metode laboratoris pembuatan alkohol. Karena ada pengaruh penataan ulang karbokation, jadi yang sesuai untuk pembuatan alkohol dari alkena adalah golongan alkena yang dapat membentuk karbokation tersier. Kemudian yang kedua, melalui reaksi oksimerkurasi dan demerkurasi. Nah, reaksi ini dua tahap. Jadi kita sama menggunakan alkena, tetapi menggunakan ada dua tahap reaksi. Nah, ini menggunakan katalis adalah raksa HgOAC2 atau Hg asetat di sini. Kemudian dalam pelarut THF, tetrahidrofuran, dan Aquades menghasilkan senyawa merkuri di sini. Nah, ini reaksinya. Nah, ini. Jadi ada alkena di sini, dia bereaksi dengan H2O dengan katalis HgOAC2 ini. Pelarutnya adalah pelarut THF alias tetrahidrofuran. Dia mengalami reaksi oksimerkurasi. Kata oksi dihubungkan dengan oksigen alias apa? Terjadi penambahan OH pada gugus, maksudnya pada ikatan rangkap alkena di sini. Nah, ini penambahan OH-nya. Kemudian setelah membentuk senyawa ini, dia bereaksi dengan basa dan katalis NaBH4. Dia mengalami demerkurasi alias penghilangan HgOAC-nya. Jadi dia membentuk alkohol seperti yang kita inginkan. Nah, ini pada tahap 1 reaksi oksimerkurasi, air dan merkuri asetat mengadisi ikatan rangkap. Pada tahap 2 terjadi reaksi demerkurasi, ada katalis NaBH4 merupakan katalis reduktor ini mereduksi gugus asetoksimerkurasi dan menggantinya dengan hidrogen. Akhirnya kita mendapatkan alkohol sesuai kita inginkan. Nah, langkah-langkah ini bisa dilakukan pada wadah yang sama, tetapi perlu diingat penggunaan Hg ini sangat berbahaya untuk lingkungan, sehingga kita memerlukan teknik lain untuk sintesis alkohol dari alkena. Nah, ini contoh reaksi yang lain. Jadi bagaimana kalau ini ada pentena, reaksikan dengan HgOAC dengan pelarut THF dan H2O. Jadi di sini ada pertama adalah reaksi oksimerkurasi.
Jadi penambahan OH pada angkap yang di sini dan ada senyawa HgOAC. Kemudian setelah itu, setelah bentuk seperti ini, ada katalis NaBH4 dan basa. Nah, dia mengalami reaksi demerkurasi sehingga membentuk 2 pentanol seperti ini. Dan ini reaksinya adalah menghasilkan molekul 93%. Nah, ini sama kayak di sini juga ya. Pertama oksimerkurasi dan kemudian yang kedua adalah demerkurasi. Nah, apa kelebihan dari reaksi yang maksudnya dari mekanisme oksimerkurasi demerkurasi ini? Di sini hampir tidak terjadi penataan ulang karbokation sehingga dia lebih stabil bentuknya. Nah, ini. Dia menghasilkan produk yang sangat dominan, 94%. Kemudian yang ketiga ada reaksi hidroborasi dan oksidasi. Dia memanfaatkan boron ya. Menggunakan diboran atau THF-BH3 di sini. Nah, ini adisi air tidak langsung melibatkan dua tahap reaksi. Yang pertama adalah reaksi hidroborasi, yang kedua adalah oksidasi. Jadi adalah hidroborasi oksidasi. Nah, ini mekanisme reaksinya. Ada propena, alkena ini. Kalau bentuk seperti ini kurang tersubstitusi pada sisi yang seperti ini ya. Sehingga dia menggunakan reaksi hidroborasi oksidasi. Tetapi ini jarang digunakan juga sih, yang paling banyak adalah menggunakan reaksi oksimerkurasi dan merkurasi juga. Nah, reaksi oksimerkurasi dan merkurasi dari satu heksena menghasilkan 2 heksanol. Kalau ini hidroborasi dan oksidasi dari satu heksena menghasilkan 1 heksanol. Jadi kalau yang oksimerkurasi mengikuti aturan Markovnikov, kalau yang hidroborasi anti Markovnikov. Nah, ini. Jadi beda reaksi, beda letak OH-nya ya. Nah, tugasnya adalah tuliskan reaksi apa saja yang dapat terjadi dalam senyawa alkohol. Kerjakan dalam bentuk esai. Kirim ke email saya di nisa.kanisha@gmail.com paling lambat tanggal 11 Juni. Tugasnya ini bersifat individu. Next, kita lanjut ke yang fenol. Fenol tadi sudah saya bahas sekilas. Fenol adalah senyawa benzena yang berikatan dengan gugus hidroksil. Dia dinamakan adalah fenol. Jadi berakhiran ol sama ya. Nah, bagaimanakah kalau ada metil di sini? Namanya ada 4 metil fenol. Katakan fenol hampir sama kayak yang tadi, tapi kita di sini juga melihat apakah ada cabang di fenol tersebut. Nah, penomorannya dimulai pada C yang berkaitan dengan OH. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 klorofenol alias posisinya adalah para ya. Kalau ini adalah 1, 2 dari 2 nitrofenol. Kalau di sini 1, 2, 3. 3 bromofenol. Nah, ini senyawa metilfenol umumnya kalau kita lihat dengan sebutan istilah nama darah seperti kresol. Jadi ini nama darahnya adalah kresol. Tergantung posisinya orto, meta atau para. Kapan sih disebut sebagai orto? Jika cabangnya terletak pada posisi 1, 2. Kalau meta 1, 3. Kalau para 1, 4. Nanti dibahas di game oleh 2 ya. Nah, senyawa benzenadiol, bagaimana kalau dia memiliki 2 gugus OH, sama disebut dengan benzenadiol. Jadi dia artinya 2 ya. Benzenadiol, ini ada nama lainnya. Kalau posisinya 1, 2, jadi 1, 2, namanya adalah katekol. Bagaimanakah kalau untuk 1, 2, 3, ini 1, 3 sebagai resorcinol. Kalau 1, 4 namanya adalah hidroquinon. Nah, ini ada beberapa merupakan bahan kosmetik hidroquinon ya. Fenol itu banyak terdapat di alam. Nah, contohnya adalah
Terus ini ada golongan metisalisilat, ada eugenol, ada timol, dan berbagai senyawa lain dari bahan alam. Nah, ini contoh dari fenol. Jadi dia adalah ada benzena mengikat OH ya, dan ada cabang yang lainnya ini. Biasanya ada metisalisilat, ini terdapat di minyak ganda pura, kemudian ada eugenol di minyak cengkeh, timol juga ada di tumbuhan thyme di sini. Jadi banyak sekali contoh fenol dalam tumbuhan. Nah, ini adalah contoh fenol dalam tubuh kita. Ada estradiol, contoh ada hormon seksnya pada wanita. Ini ada tetrasiklin, merupakan antibiotika yang penting. Nah, ini kan ada fenol di sini ya. Bagaimana sifat fisik fenol? Fisik fenol ini sama kayak alkohol ya, hampir sama. Tetapi di sini fenol ini memiliki titik lebih tinggi dibandingkan alkohol dialkana. Nah, ini ada yang gugus hidroksil dalam fenol, berarti fenol adalah seperti alkohol yang dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekular yang kuat. Nah, fenol memiliki titik 70 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan toluena. Nah, ini kemampuan membentuk ikatan hidrogen dari fenol tadi. Jadi dia semakin semakin banyak cabangnya, dia ini terlihat di sini ada fenol. Jadi semakin banyak dia ada cabangnya di sini, kadang dia bisa menurunkan TDD, kadang enggak. Misalkan di sini ya, yang fenol tanpa cabang lain, dia adalah 182. Bagaimana kalau dengan dia mengikat metil, dia mengalami kenaikan TDD. Tapi ketika dia mengikat Cl, dia mengalami penurunan TDD dari fenol yang asli. Jadi setiap cabang yang diikat menentukan TDD-nya dan sifat fisiknya. Untuk tugas yang kedua, silakan tuliskan contoh senyawa alkohol, minimal 5 senyawa, tulis nama senyawanya, struktur senyawanya, dan penggolongan alkoholnya. Maksudnya bagaimana? Apakah dia golongan primer, sekunder, maupun tersier, beserta kegunaannya dalam bidang farmasi. Cantumkan dalam itu juga ya, tuliskan dalam esai juga tugas 1 ya. Jadi digabung tugas 1 dan tugas 2. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.